Ada sebuah riwayat dari Rasulullah SAW. Beliau suatu ketika pernah mengatakan, kalau engkau ingin terlepas dari yang namanya kesalahan, maka tinggalkanlah 3 sifat ini, kata Rasulullah. Kenapa? Nasabah ia telu sifat nasa nabi teh, ia nasi telu sifat ia sang indokna kesalahannya. Nere sange indo pak ibu, boleh rindo itu na jaja sange anak. Betuanna nasabah ia telu sifat narap nabi ta sebagai indo na sange kesalahan, maka dimungkinkan dari 3 sifat inilah bisa memunculkan kesalahan-kesalahan kecil yang lainnya. Karena itu kata Nabi, kalau kita mau terhindar dari kesalahan-kesalahan yang kecil lainnya, maka paling tidak kita mulailah menghindarkan diri dari 3 kesalahan atau 3 sifat yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai induknya yang namanya kesalahan. Apa itu? Yang pertama kata Nabi, Papa sengogi mangcaji sulu rilaleng lino manenge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yaliku bi jalalihi wa kamalihi subhanahu wa ta'ala. Lahul hamdu fil ula wal akhirah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan para orang tua kami, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat yang mungkin sempat hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang saya hormati dan juga kami muliakan Bapak Ibu para jamaah, terkhusus malam hari ini adalah merupakan kunjungan tim safari sholat berjamaah tasbih yang tadi menurut laporan ini adalah putaran ke 820 ya. Ya. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tentu saja ini harus kita dukung bersama dan kalau perlu ini lebih kita tingkatkan. Ya. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama tentu kita mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dipertemukan tentunya di bulan atau di awal tahun baru Islam yaitu Muharram. Demikian pula salawat dan salam kita kirimkan ke hadirat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau yang semasa hidup mereka selalu istiqamah memperjuangkan ajaran agama Allah yaitu Islam. Bapak Ibu hadirin dirahmati oleh Allah. Malam ini tentu kita bersyukur Bapak Ibu sekalian ya. Karena tidak semua orang bisa merasakan apa yang kita rasakan malam hari ini. Ya. Kehadiran kita di sini tentu selain sebagai bentuk kesyukuran kita, ya, sebagai bentuk kegiatan kita dalam tim safari salat berjamaah ini. Tentu kita hadir bersama ini salah satunya adalah ingin mendapatkan pengetahuan, ya. Pengetahuan tentu terkait dalam persoalan agama, karena malam hari ini insya Allah kita akan berbagi tentang hal-hal di seputaran persoalan-persoalan keagamaan kita. Sementara Rasulullah sendiri memberikan kabar gembira kepada kita terkait hal tersebut. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan, "Man salaka tariqan yatlubu bihi ilman, salakallahu tarikan min turukil jannah." Kata Nabi, siapa yang menempuh jalan, ya, siapa yang menempuh jalan atau mendatangi sebuah majelis keilmuan karena niatnya ingin mendapatkan ilmu, salakallahu tarikan min turukil jannah, maka kata Nabi, Allah akan memberikan satu jalan di antara sekian banyak jalan menuju surga insyaallah. Karena itu kita berdoa mudah-mudahan kita ini bagian daripada orang-orang yang akan mendapatkan satu jalan menuju jalan-jalan ke surga insyaallah. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Hari ini kita sudah masuk pada hari kelima
bulan Muharram. Ya, hari kelima Muharram ya. Kita berada di awal daripada tahun Hijriah 1448. Betuanna isalesi si tahun lebay Bapak Ibu sekalian. Dan tentu saja kita tidak berharap bahwa tahun yang sudah kita tinggalkan ini berlalu begitu saja. Karena itulah di awal tahun ini kita perlu introspeksi diri kita. Iparis selewe maka dagamora puri ipigau si tahun lebay. Apakah 1 tahun kemarin ini yang telah berlalu itu sudah jauh lebih bagus dibandingkan 2 tahun yang lalu? Apakah 1 tahun yang sudah kita lewati ini sama saja dengan 2 tahun yang lalu? Atau bisa jadi 1 tahun kemarin ini justru lebih jelek dibandingkan 2 tahun yang lalu? Di mana itu bisa ngeletak? Itulah yang kita kemudian jadikan sebagai dasar untuk kemudian berbuat yang lebih baik di tahun yang akan datang, atau dalam hal ini tahun ini ya. Kalau kemarin mungkin lebih buruk dibandingkan 2 tahun yang lalu, maka tahun ini kita perbaiki. Kalau tahun lalu mungkin sudah lebih bagus, maka tahun ini paling tidak kita pertahankan Bapak Ibu sekalian. Inilah bentuk introspeksi diri kita dalam menghadapi tahun baru, khususnya tahun baru Islam. Nah, mengawali tahun baru Islam ya. Dalam perhitungan tentu tahun baru Islam ini ditandai dengan bulan Muharram. Sementara bulan Muharram sendiri kita kenal ya, sebagaimana informasi dalam Al-Quran Allah katakan, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum. Bahwa Allah memang sudah tetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini, Allah sudah tetapkan bahwa dalam dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Dan dari 12 bulan itu Allah katakan minha arba'atu hurum, 4 diantaranya masuk dalam kategori hurum. Pertanyaannya adalah aga ya sang hurum. Menurut para ahli tafsir ada beberapa makna daripada kalimat hurum dalam Al-Quran. Ya. Ada ulama yang memaknai bahwa yang dimaksud dengan hurum di situ adalah haram atau dalam artian larangan. Ya. Kenapa disebut larangan? Ya. Disebut 4 bulan itu adalah larangan karena di 4 bulan itulah Allah kemudian menggunakan hak prioritasnya untuk kemudian menjadikan 4 bulan itu sebagai bulan di mana dilarang untuk kemudian melakukan peperangan ketika itu. Betul nak konarap ini bulan Zulqaidah, Zulhijjah, ya, Muharram, kemudian Rajab, maka di 4 bulan ini Allah katakan dilarang untuk berperang. Dan itu disepakati oleh para kafir Quraisy ketika itu. Tapi rasanya kafir Quraisy Bapak Ibu sekalian, meskipun hal-hal sudah disepakati, kadang-kadang juga melakukan pelanggaran. Dan itu terjadi sampai pada hari ini. Yang jelasnya disepakati bahwa 4 bulan ini adalah bulan-bulan yang dilarang untuk kemudian melakukan perang. Setelah ditelusuri kenapa Allah menggunakan hak prerogatifnya untuk kemudian menetapkan 4 bulan ini sebagai 4 bulan yang dilarang untuk berperang. Yang pertama adalah Allah menginginkan bahwa ketika masuk bulan Zulqaidah, ya, Allah menginginkan umat Islam itu aman ketika mereka melakukan perjalanan menuju persiapan ibadah haji. Jadi ketika itu orang-orang yang berada jauh dari luar Mekah, ya, dalam perjalanan ke Mekah itu, khususnya ke Ka'bah itu diharapkan aman ketika itu. Sebab kalau musur maka mereka tidak akan dalam keadaan aman. Lalu kemudian pada masa bulan Zulhijjah, ya, di masa itulah masa puncak-puncak pelaksanaan ibadah haji. Allah pun menginginkan pasti bahwa di masa itu umat Islam berkonsentrasi untuk melakukan ibadah haji. Sementara di bulan Muharram adalah masa di mana ketika itu umat Islam selesai melakukan ibadah haji, mereka pulang ke rumahnya masing-masing, terutama mereka memiliki kampung yang jauh. Karena itulah 3 bulan yang berturut-turut ini Allah
tetapkan sebagai bulan yang dilarang untuk kemudian berperang, dengan harapan atau dengan tujuan supaya umatnya ketika itu bisa berkonsentrasi dan bisa aman dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Lalu bagaimana dengan bulan Rajab? Bulan Rajab itu adalah bulan pertengahan di antara 12 bulan ini. Dan bulan Rajab ketika masa Rasulullah adalah bulan di mana banyak umat Islam melakukan ibadah umrah. Karena itulah bulan Rajab ini juga dilarang untuk kemudian melakukan perang, karena ketika itu banyak umat Islam yang melakukan umrah, dan tentu diharapkan umat Islam melakukan umrah ketika itu mereka juga dalam keadaan yang aman. Itulah salah satu pemaknaan daripada kata hurum yang dimaknai dengan makna larangan atau haram. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, makna hurum yang lainnya ya, dalam tafsir Ar-Razi ya, Imam Fakhruddin Ar-Razi beliau mengatakan dalam tafsirnya, wa maknal hurum annal ma'siyata fiha ashaddu iqaban wa ta'atu fiha aktsaru thawaban. Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi ya, makna hurum dalam ayat ini, annal ma'siyata fiha asyaddu iqaban. Ya. Yang dimaksud dengan hurum di sini adalah bahwa di bulan-bulan hurum itu, yang 4 bulan ini kata beliau, annal ma'siyata, semua kemaksiatan yang kita lakukan, segala kejahatan atau kemungkaran yang kita lakukan, asyaddu iqaban, akan mendapatkan ganjaran asap yang sangat kuat ya. Artinya apa? Mungkin dalam hal ini dosanya juga lebih besar ketika melakukan sebuah perbuatan dosa atau perbuatan yang tidak baik yang dilakukan di 4 bulan ini. Wa ta'atu minha aktsaru sawaban. Sebaliknya, ketika ketaatan dilakukan atau kebaikan dilakukan di 4 bulan hurum ini kata beliau, ya, aktsaru sawaban, maka mereka akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Itulah makna hurum yang lain yang dilakukan atau yang dikemukakan oleh ulama kita. Ya. Oleh karena itulah kemudian kenapa Rasulullah SAW dalam setiap atau dalam beberapa dalil hadis beliau mengajak kepada umatnya untuk melakukan hal-hal yang positif, melakukan hal-hal yang baik, terutama di 4 bulan yang mulia ini. Dan saat ini salah satunya yang kita rasakan adalah bulan Muharram, maka kita gunakanlah bulan Muharram untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Ya. Pertanyaannya kemudian adalah, apa saja yang bisa kita lakukan Bapak Ibu sekalian? Ya. Khususnya dalam bulan Muharram ini. Ya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, puasa apa yang paling afdal setelah puasa bulan Ramadan?" Lalu Rasulullah menjawab, puasa yang afdal, yang bagus setelah bulan Ramadan adalah puasa selama bulan Muharram. Artinya apa? Salah satu hal yang bisa kita lakukan dalam bulan Muharram adalah memperbanyak ibadah puasa. Angka makutana kepemula pega kima puasa ya. Maka jawabannya adalah bisa mulai dari 1 Muharram sampai akhir Muharram. Semakin banyak kita berpuasa di bulan Muharram, maka semakin baik. Widoi mitalak itu ramalan lagi nasilat daki ya. Kalau itu kita tidak bisa lakukan Bapak Ibu sekalian, maka kata ulama kita namutan lungasomi ya. Yaitu 9 Muharram, 10 Muharram, 11 Muharram. Biasa tong kamakada namo jero meta tor ko talungasoy. Iko detu le talungasoy blongasona. 10 Muharram dan 11 Muharram. Iko angka pamakada wadi mo pakai kura-kura iro. Maka selanjutnya adalah kalau ini pun tidak mampu kita lakukan, maka cukup kita melakukan puasa di bulan atau di hari 10 Muharram atau yang populer kita istilahkan dengan hari Ashura. Ya kau pemakada namo jero ditulis jauh. Kalau itu kita tidak mampu lakukan, maka paling tidak
bersedekahlah kepada orang-orang yang berpuasa pada bulan Muharram. Ya. Tapi yang jelasnya kata Rasulullah, jangan lepaskan bulan Muharram ini tanpa kita pernah berpuasa di dalam bulan itu. Karena kalau kita tidak lakukan hal tersebut, boleh jadi kita bagian daripada orang-orang yang tidak mensyukuri daripada bulan Muharram tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan bulan Muharram dengan cara memperbanyak puasa di dalam bulan Muharram tersebut. Lalu selanjutnya apa Bapak Ibu sekalian? Dalam bulan Muharram ini adalah merupakan awal bulan, ya. Artinya apa? Di awal tadi kami sampaikan bahwa hal yang perlu kita lakukan adalah introspeksi diri kita. Bagaimana kita memperbaiki apa yang kita lakukan 1 tahun yang lalu. Ya. Karena kita ini Bapak Ibu sekalian ini tentu tidak pernah lepas dari yang namanya kesalahan. Ya. Sebab ya sangi kesalahan Bapak Ibu sekalian. Ya. Kaya waktu kaya ratu yang sangi kesalahan. Sementara manusia dalam sebuah ungkapan Arab mengatakan al-insanu la mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya namanya kesalahan dan kelupaan. Ya. Kalau memang kita ini tempatnya namanya salah, artinya apa? Sewaktu-waktu pasti yang namanya manusia akan melakukan kesalahan. Pertanyaannya adalah, kalau kesalahan adalah hal yang selalu melekat pada diri kita manusia, apa yang perlu kita lakukan supaya kita bisa terlepas dari yang namanya kesalahan? Ada sebuah riwayat dari Rasulullah SAW. Beliau suatu ketika pernah mengatakan, kalau engkau ingin terlepas dari yang namanya kesalahan, maka tinggalkanlah 3 sifat ini, kata Rasulullah. Kenapa? Nasabah ia telu sifat nasa nabi teh, ia nasi telu sifat ia sang indokna kesalahannya. Nere sange indo pak ibu, boleh rindo itu najaja sange anak. Betuanna nasabah ia telu sifat narampe nabi teh sebagai indo sange kesalahan, maka dimungkinkan dari 3 sifat inilah bisa memunculkan kesalahan-kesalahan kecil yang lainnya. Karena itu kata Nabi, kalau kita mau terhindar dari kesalahan-kesalahan yang kecil lainnya, maka paling tidak kita mulailah menghindarkan diri dari 3 kesalahan atau 3 sifat yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai induknya yang namanya kesalahan. Apa itu? Yang pertama kata Nabi, al-kibr. Tasalih tak boleh sangi sifat al-kibr. Ayas al-kibr. Sombong, congkak, alias maburro. Kiasa maburro Pak. Menurut definisi umum ya, ia rasanya maburro itu biasanya tu maburro tu dia namanya lucu. Tuli nasa ngelena jago, nasa ngelena tuju, sementara orang lain itu tidak benar. Dia namanya cau Pak. Tita negara tu maburro ya. Ia tu maburro ya. Ia komate toleng makada nabali tu maburro makada hitania. B. Iko nabali setelah makada C, pasti mati tu maburro kada tania. D. Dia namanya cau Pak. Nah itu bahayanya sangi borro. Itu capa-capaan waktu itu borro nama pakada nama beli yang penting yasi ada natolengnya. Nama beli yang penting yasi ada natolengnya. Nah bahayanya sangi sombong Bapak Ibu sekalian. Nabi dalam hadis lain mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seorang hamba kata Allah kalau di hatinya ada walaupun sedikit yang namanya sifat sombong. Kenapa? Karena ternyata sombong itu hanya bisa dilekatkan dan digunakan oleh yang tidak memiliki kekurangan dan kesalahan. Adakah orang yang tidak punya kesalahan, Pak? Semua orang pasti memiliki kesalahan dan kekurangan. Tapi satu-satunya yang tidak memiliki kesalahan dan kekurangan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang berhak untuk menyandang sifat sombong itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya tidak dianjurkan dan tidak boleh untuk melekatkan pada dirinya namanya sifat sombong. Ya. Dari sekian banyak sifat-sifat yang tidak baik Bapak Ibu sekalian, magina iya mitalu narampe nabita sebagai magina iya mitalu narampe nabita sebagai induk na kesalahannya. Ya. Yang pertama tentu ada alasannya. Sombong Nabi masukkan sebagai salah satu daripada 3 induk kesalahan. Ya. Karena ternyata alasannya adalah
Karena sombong ini adalah merupakan dosa pertama kali yang dilakukan oleh makhluk ciptaan Allah terhadap Tuhannya. Nigero iblis laknatullah alaih. Dalam Al-Quran disebutkan Bapak Ibu sekalian, sebelum dijajangi iblis, ya, sebelum dijadikan Adam sebagai manusia pertama di dunia ini, angka mana makhluk sebelumnya. Malaikat Allah sudah ciptakan sebelum Adam. Bangsa jin Allah sudah ciptakan sebelum Adam, termasuk iblis Allah sudah ciptakan sebelum Adam alaihissalam. Dan iblis itu Bapak Ibu sekalian, ya, sebelum Adam diciptakan pada parameter malaikat, dia juga termasuk makhluk yang taat beribadah kepada Allah. Dia lakukan semua yang diperintahkan oleh Allah dan dia tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Itu iblis. Tapi ketika Allah ciptakan Adam sebagai manusia pertama, dalam Al-Quran Allah perintahkan, usjudu li Adam, wahai malaikat, wahai jin, wahai iblis, sujud kolori Adam. Menurut ahli tafsir, kalimat sujud di sini bukan kalimat perintah untuk menyembah Adam, bukan. Tapi kalimat sujud di sini bermakna perintah untuk menghargai atau menghormati Adam sebagai makhluk yang penciptaannya lebih sempurna dibandingkan dengan mereka yang sudah ada sebelumnya. Fasajadu, akhirnya malaikat hormat kepada Adam. Bangsa jin hormat kepada Adam. Illa iblis, kecuali iblis, dia tidak mau hormat kepada Adam. Kenapa? Dia merasa dirinya lebih mulia dibandingkan dengan Adam. Boleh jadi juga dia merasa dirinya lebih senior dibandingkan dengan Adam, sehingga dia tidak mau hormat dan sujud, dalam artian menghargai Adam sebagai makhluk yang penciptaannya lebih sempurna dibandingkan dengan dia. Akibat dari hal inilah sehingga kemudian iblis dilaknat oleh Allah dan dikeluarkan sebagai makhluk yang dilaknat oleh Allah, dan sekaligus menjadikan sombong sebagai dosa pertama kali yang dilakukan oleh makhluk ciptaan Allah terhadap Tuhannya. Inilah salah satu alasan kenapa kemudian Nabi masukkan sombong sebagai salah satu daripada 3 induk kesalahan. Bapak Ibu hadirin dirahmati oleh Allah, itu yang pertama. Kemudian sifat yang kedua yang Nabi katakan dalam riwayat yang merupakan induknya kesalahan adalah tasalaya leta polia sengi sifat ar-raghbah, tamak, rakus alias macece. Kayak gitu saya sengi macece Pak. Ya. Ira biasanya tu macecenge tu makura syukurna. Ya. Maka boleh jadi tu macecenge Pak tu dia syukurna. Ya. Kita tahu gara tu macecenge. Biasa tu kelengi tahu sini email 2. Ipagendakan 2 melo 3. Isurongan matu 3 melo apa. Dia sudah kena. Bahkan itu cepat-cepat atau macecenge matu namu matu tawana tolenge nalato. Ya. Itulah bahaya daripada sifat rakus. Maceceng. Dan ini pasti terjadi di tengah-tengah kita Bapak Ibu sekalian. Dan bahayanya apa? Nabi katakan ar-raghbatu minasyu'um, yaitu itu maceceng, angka-angka matu waktu nakan nesengi kesialan. Ini janji daripada Rasulullah bahwa orang yang rakus, yang maceceng itu suatu saat akan ditimpa yang namanya kesialan. Hari ini sudah bisa kita lihat Pak. Banyak orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang maceceng. Mereka mungkin para koruptor yang mengambil bagian lebih daripada bagiannya, ya, ada yang ditangkap, ya, dan sebagainya. Itu bagian daripada maceceng. Dan ini janji Rasulullah. Karena itulah orang yang melakukan hal ini, itu hanya menibawa ke dia pinrai zaman-zaman Bapak Ibu sekalian. Ya. Lalu kemudian ketiga apa? Yang ketiga Rasulullah mengatakan dalam sebuah riwayatnya bahwa salah satu daripada 3 induk kesalahan itu adalah tasalaya leta polia sengi sifat hasad, iriati, atau yang disebut dengan siriati. Ini zaman-zaman kapan digalak dipigawai. Sengaja atau tidak sengaja, kadang-kadang kita pernah melakukan hal ini Bapak Ibu sekalian. Kita sengi siriati. Menurut definisi umum ya sengi siriati menyaman nyawana narik komite tolengi masusah. Sebaliknya napon yang masusah nyawana narik komite tolengi menyama. Jadi itu sirat itu dia kena menyama sedih. Itu
Itu iri hati Bapak Ibu sekalian. Apa yang menyebabkan kadang-kadang kita menjadi orang yang iri hati? Kadang-kadang kita melakukan iri hati itu salah satu penyebabnya adalah ketidakmampuan kita untuk kemudian hidup bersama dengan orang yang ada di sekitar kita. Tolimpurero tolengir, Pak. Kita tidak mau menerima apa yang dimiliki oleh orang lain. Inilah yang terjadi saat ini Bapak Ibu sekalian. Banyak sikap intoleran atau toleran tidak ada dalam diri kita. Kegiatan toleran Pak. Ya, sehingga toleransi adalah sikap menerima perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing orang. Ya. Karena kita ini yang nama manusia. Ya. Allah sendiri katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah katakan, wahai manusia, saya ciptakan kalian ini berbeda-beda. Saya ciptakan ada laki-lakinya, ada perempuannya, ada yang kaya, ada yang miskin dan sebagainya. Artinya apa? Perbedaan itu bukan sesuatu yang luar biasa, tapi perbedaan itu ternyata adalah sesuatu yang memang sunnatullah. Mau tidak mau pasti kita akan temukan dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah, karena perbedaan itulah, sementara di satu sisi justru kita lihat hari ini banyak orang yang berakhir dengan bertengkar, Mega Thomas Sasa, bahkan saling membunuh, ternyata diawali karena perbedaan. Lalu kenapa Allah ciptakan perbedaan? Sementara kita saksikan banyak orang yang justru berselisih gara-gara perbedaan. Diawali karena perbedaan. Salah satu alasannya Allah ciptakan perbedaan di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah kita ini adalah supaya Allah menginginkan kita menggunakan potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu akal. Lewat akal inilah kita dituntut untuk bisa memilih dan memilah mana yang baik, mana yang tidak baik. Lewat akal ini kita kemudian diperintahkan untuk memilih dan memilah mana yang sebaiknya kita lakukan, mana yang semestinya kita tinggalkan. Itulah akal kita Bapak Ibu sekalian. Nah, hari ini itu yang harus kita tingkatkan dalam kehidupan kita bermasyarakat Bapak Ibu sekalian. Apalagi dalam hal keagamaan. Saya sering katakan di mana-mana Bapak Ibu sekalian. Ya kuteneki Bapak Ibu, ya, terutama Ibu. Kalau misalkan suatu ketika ya, suatu waktu ada orang lain yang datang ke rumahnya Ibu, ya, atau mungkin ada tamu tak, ya, kemudian dia izin tinggal untuk 1-2 hari di rumah tak, ya, milo izin, milo permisi, mak bandi kebolata. Tetapi ternyata dalam 1-2 hari itu kelihatannya tamu ini justru mau mengatur rumah tak. Alena namanya matur bolata. Keberatan gitu atas sedih. Keberatan gitu. Ma itu keberatan. Ya alena namanya matur ki, nalena toleng. Artinya apa? Kejadian seperti ini kadang-kadang muncul di tengah-tengah masyarakat kita. Masyarakat Matirobulu taruhlah di musalla Guru Gua ini. Ya. Kebiasaan di sini misalkan, ya, mau baca doa mupi, mau maulu mupi, mengisra mira mupi, dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah kebiasaan daripada jamaah, ya, musalla Guru Gua. Lalu tiba-tiba ada orang yang datang dari luar, ya, yang kemudian mengatakan, salaman aja tuh tiga weh. Dia haramkanlah baca doa, dia haramkanlah maulu, dia bid'ahkanlah ini dan sebagainya. Kira-kira reaksinya jamaah musalla buah marah atau tidak, Pak? Pasti marah. Kenapa? Karena kebiasaan yang dilakukan masyarakat sini itu diganggu oleh ulang luar. Yang harus kita paham Bapak Ibu sekalian, biasanya kebenaran itu tidak satu. Itu banyak kebenaran. Tapi tidak semua kebenaran itu bisa diterapkan di tempat yang sama. Boleh jadi itu benar menurut masyarakat di musalla Guru Gua ini, tapi boleh jadi menurut orang di luar sana itu tidak benar. Meskipun itu benar, ya. Sama dengan ini. Mau baca doa, ya, memolu dan sebagainya, menurut jamaah masyarakat jamaah musalla Guru Gua atau masyarakat Kabupaten Pindrang secara umum,
dan secara khusus masyarakat Matirobulu itu benar dan tidak bertentangan dengan agama, dan dia yakini itu sehingga dia melakukan hal tersebut. Sehingga kalau ada orang di luar sana yang meyakini bahwa itu tidak benar, lalu dia masuk untuk mengganggu hal tersebut, pasti akan ada reaksi yang dia dapatkan. Demikian pula dengan kita, Bapak Ibu sekalian. Suatu ketika kalau kita keluar ke tempatnya orang lain, lalu kemudian kita temukan di sana kebiasaan yang berbeda dengan kebiasaan yang ada di sini, makro dia nama maulu tawe, dia nak baca doa dan sebagainya. Lalu kemudian apa sikap kita? Aja tu tamparnya, asai makalalet tu tekwe, misi itu tahu. Orang pasti marah. Disinilah yang namanya toleransi, menghargai perbedaan yang ada. Kalau kita tidak sependapat dengan orang lain, maka kita cukup diam. Apalagi ini anjurannya Rasulullah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan dia percaya akan hari akhirat, falyakul khairan. Setiap kali dia menyampaikan sesuatu, maka sampaikanlah yang baik. Kalau itu tidak mampu dia lakukan, aw liyasmut, maka sebaiknya dia diam. Nah, sama dengan ini. Kalau kita tidak mampu atau tidak sependapat dengan orang lain, maka kita diam, Bapak Ibu sekalian. Sama juga dengan Pak Imam, Pak Haji Manci, beliau imam di tempat ini. Kadang-kadang kematu waktu ada mungkin orang lain yang singgah musafir atau bagaimanakah, atau misalnya ada jamaah yang sudah belajar lagi di luar sana yang lain, tiba-tiba masuk di tempat ini, lalu dia melakukan sesuatu yang berbeda dengan kebiasaan orang di sini. Salat mungkin dengan gerakan yang berbeda yang umumnya dilakukan orang sini. Lalu kemudian apa sikapnya Pak Imam? Tentu sebagai imam, sebagai orang yang toleran, dia tidak akan menyalahkan orang tersebut, tapi akan mencari tahu. Maka cocomoga ya Rabbi gawir. Karena sebetulnya Bapak Ibu sekalian, yang kita paham selama ini, itulah yang kita dapatkan dari guru-guru kita. Tapi itu berarti bahwa itulah sendiri yang benar. Iri, Allah menyampak. Tidak ada kita akses keluar. Apa yang terjadi di sana di Arab Saudi kita tidak tahu. Hari ini apa yang terjadi di luar sana kita sudah bisa tahu melalui HP. Dan sekarang ini semua berbeda, Bapak Ibu sekalian. Yang masalah adalah ketika ada saudara-saudara kita yang lama berguru di Arab Saudi dengan kebiasaan yang pasti sangat berbeda dengan Indonesia, begitu pulang ke Indonesia, Yermelo natatapkan kebiasaan di Arab Saudi di Indonesia yang pasti akan berbeda, maka marahlah kita orang Indonesia. Pernah ada kejadian lucu Bapak Ibu sekalian. Iwata kampung Najaro Beneko pernah ada di situ kejadian, Ustaz. Mati silusuranna. Neye Andrina silusuranna ternyata dia juga selalu ikut pengajian lah. Dan dia mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang berbeda dengan kebiasaan atau pengetahuan yang umum yang kita dapatkan. Waktu namate napodangi denda makada aja natang itu deko betul nak kupure matu kiburu selesai nih aja negara tasya aja naga baca doa dan sebagainya. Makada mayo kada tidak boleh itu dilakukan. Agak napodangi makar pakohe. Nasaba Andriku tu taruhnya murus Andriku. Itu topa mati murus lemu. Artinya apa? Inilah perbedaan pendapat Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya perbedaan pendapat itu dari dulu terjadi. Dulu itu yang paling sering berbeda itu adalah antara NU Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah. Yang paling viral kan dulu itu masalah kunut lah, masalah bacaan Bismillah lah. Kalau Ramadan itu masalah ada yang salat 20 rakaat, ada yang 8 rakaat, tapi tidak ada persoalan. Kenapa? Karena sama-sama menghargai dan menghormati. Hari ini menjadi masalah kenapa? Karena ketika berbeda dengan orang lain, dia salahkan orang lain. Ini biasa nato salah lagi ke masalah micai. Apalagi ke 7 menu ini masalah. Pasti majallo. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini selalu saya ajak, terutama di masyarakat kita di Matirobulu. Kenapa? Ini kalau kita lihat di media sosial, apalagi akhir-akhir ini terlalu banyak demo Bapak Ibu sekalian. Demo ini
tidak dilarang oleh pemerintah. Tapi yang masalah demo hari ini adalah karena tidak disertai dengan adab. Maksudnya adabnya apa? Tidak murni lagi demo, Pak. Ikuti itu, Pak. Orang yang demo itu sudah mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, apalagi dari seorang pelajar. Dia sudah menghina orang lain. Dan menghina orang lain itu adalah sesuatu yang berbahaya. Kenapa? Karena itu keluar dari mulut kita, sementara agama mengatakan salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya seseorang itu salah satunya tergantung sejauh mana dia mampu untuk mengendalikan mulut dan lidahnya untuk tidak menyampaikan sesuatu yang bisa menyakiti perasaan orang lain. Dan yang dinamakan mulut dan lidah ini, Pak, bukan lagi sekadar yang keluar dari mulut. Tapi menurut ulama kita itu termasuk sekarang ini yang paling banyak adalah sesuatu yang kita sampaikan melalui jari-jari kita. Kita baca yang punya media sosial, Pak. Ya kuanta karo peristiwa roh, na tabuka ro kolom komentar na netizen. Saya belum pernah temukan tidak ada kata-kata yang tidak baik di dalam situ. Pasti ada terselip di situ atau sesuatu yang saling menghina, ya, saling menjelekkan antara satu dengan yang lainnya. Yang ini yang harus kita hindari, Bapak Ibu sekalian. Kalau ini kita bisa hindarkan, maka insya Allah kehidupan kita yang rukun saat ini bisa menjadi terpelihara dengan baik. Ya. Oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu sekalian, momentum Muharram ini kita jadikan sebagai momentum untuk introspeksi diri kita. Bahwa setiap orang pasti punya kesalahan, setiap kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Karena itulah kita tidak bisa mengatakan bahwa diri kita jauh lebih mulia, lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Begitu pula sebaliknya, tidak bisa kita kemudian mengatakan bahwa orang lain itu lebih rendah dibandingkan dengan kita. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita harus lita'arafu, kata Allah dalam Al-Quran, yaitu saling mencari tahu antara satu dengan yang lainnya. Artinya apa? Dalam menyikapi perbedaan yang diciptakan oleh Tuhan ini adalah lita'arafu, dengan cara mencari tahu. Betuanna sebagai contoh misalkan, ya kuangka bali bola baru, ya. Maka kewajiban kita ini sebagai tetangga adalah mencari tahu. Niga siro bali bola tar, pulih kegero. Agak mojar na puji bali bola tar, agak na cacah. Begitu pula dengan tetangga yang baru juga harus cari tahu. Niga-niga jalan koko bali bola kuro, ya, apa yang disukai tetangga saya, apa yang tidak disukai oleh tetangga saya, itu yang harusnya kita cari tahu. Termasuk dalam hidup berkeluarga Bapak Ibu sekalian. Boleh jadi Bapak Ibu semua ini sudah hidup puluhan tahun bersama, tapi tidak menutup kemungkinan Bapak belum tahu siapa istrinya, istri juga belum tentu tahu siapa suaminya. Karena itulah dalam setiap pernikahan, ya, saya sering menyelipkan setiap penasehatan itu, bahwa saudara ini ketika Anda sudah resmi menjadi suami, maka kewajiban Anda pertama adalah cari tahu siapa istrimu. Istri juga seperti itu, cari tahu siapa sebetulnya suamimu. Apa yang disenangi oleh pasanganmu, apa yang tidak disenangi oleh pasanganmu. Kalau sudah saling mengetahui hal tersebut, itulah yang digunakan dalam kehidupan berumah tangga dan dalam kehidupan masyarakat. Ia kurisan makan na caca pasanganku. Jangan tepi gawir. Ia kutasan makada, na caca boleh belaku koi pigawe. Jangan tepi gawir. Apa na tepi gawir ragagero, pasti ujung-ujungnya akan terjadi pertengkaran. Dan kalau itu terjadi semakin lama maka terjadilah permusuhan yang tentunya tidak diinginkan dalam kehidupan kita bermasyarakat dan berkeluarga. Sebaliknya kalau kita sudah tahu, oh iya na puji pasanganku he, iya na puji bali bolaku he, iya na rota tiga uro, iya kuna puji misalnya mandri manu he, tatiuran di manu sesekali, iya kuna puji pasangannya seperti ini, maka bawakanlah pasangan kita apa yang kita disenangi. Sehingga dengan demikian, kalau pasangan kita berikan sesuatu yang disenangi, maka yakinlah pasangan kita akan semakin meningkatkan rasa cinta kita, rasa cintanya kepada kita. Dan kalau rasa cinta dalam kehidupan berkeluarga itu semakin meningkat, maka yakinlah keluarga itu insya Allah akan berakhir menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah insya Allah. Itu janji Allah. Ya. Karena dalam Al-Quran jelas, untuk mendapatkan predikat litaskunu, ya itu caranya dengan cara mawaddah, yang kedua dengan cara warahmah.
Rasa cinta, rasa kasih sayang adalah dua hal yang harus muncul dalam sebuah rumah tangga kalau rumah tangga itu menginginkan yang namanya keluarga yang sakinah atau keluarga yang bahagia dan sejahtera. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Inilah beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita, khususnya dalam bulan Muharram ini, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tadi adalah bagaimana kita perbanyak ibadah puasa kita selama bulan Muharram khususnya. Yang kedua adalah bagaimana kita menghindarkan sifat-sifat, ya, khususnya sifat-sifat yang menjadi induk daripada kesalahan tadi, yaitu kita hindarkan diri kita dari namanya sifat sombong, kita hindarkan diri kita dari yang namanya sifat rakus. Yang ketiga, kita jauhkan diri kita dari yang namanya sifat hasad atau iri hati. Kemudian hal lain yang bisa kita lakukan dalam menyambut tahun baru ini, Bapak Ibu sekalian, itu tadi, tingkatkan dalam diri kita yang namanya sikap toleransi, yaitu sikap menghargai perbedaan yang ada di tengah-tengah kita atau perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Apalagi yang bisa kita lakukan? Yang terakhir yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam bulan Muharram ini satu hal yang pasti yang selalu disampaikan oleh Rasulullah dalam beberapa hadisnya, bahwa amalan yang bisa kita lakukan dalam bulan Muharram ini adalah perbanyak yang namanya bersedekah. Apalagi Muharram ini dikenal sebagai lebarannya anak yatim, ya. Maka sebaik-baiknya kita dalam Muharram ini adalah menyantuni atau memberikan sedekah khususnya kepada anak yatim. Tetapi yang namanya sedekah, Bapak Ibu sekalian, tidaklah hanya kepada anak yatim saja, tapi bisa kita berikan kepada siapa saja yang kita inginkan pada dasarnya. Sebab berbeda itu, Bapak Ibu sekalian, antara zakat, infak, dan sedekah, ya. Kalau zakat itu kan jelas, takarannya jelas berapa yang harus dikeluarkan. Kemudian orang yang diberikan zakat itu jelas kategorinya. Kalau infak itu menurut salah satu pendapat, infak itu adalah sesuatu yang kita keluarkan atau dalam bentuk uang. Sementara sedekah itu lebih bersifat umum. Sedekah itu adalah sesuatu yang tidak hanya bersifat uang, tetapi apa saja yang sifatnya positif selama menyenangkan orang lain. Itulah sebabnya Rasulullah katakan, senyum kepada orang lain, kalau itu membuat orang lain senang, maka itu adalah sebuah sedekah. Karena tidak semua senyum membuat orang lain senang. Ketutup senyum kepada orang lain itu tidak senang orang. Ya. Menurut ilmu komunikasi, senyum yang baik itu atau senyum yang tulus itu, Pak, adalah ketika dua garis bibir ini seimbang. Tapi kalau tidak seimbang, itu sudah lain maknanya. Kalau ada senyum baru miring-miring, itu bukan senyum yang tulus. Itulah sebabnya kenapa kita setiap berbicara dengan orang lain, kita dituntut untuk lihat mukanya itu orang. Kenapa? Karena sifat sebetulnya orang itu bisa tercermin daripada wajahnya. Ini kecukup dari risan. Apakah ini orang ikhlas atau tidak? Jadi lihat wajahnya. Dari ekspresi wajahnya kita bisa melihat. Itu namanya bahasa nonverbal di Ustaz, bahasa nonverbal. Dan bahasa nonverbal itu adalah bahasa yang paling banyak digunakan orang dibandingkan dengan bahasa verbal atau dengan bahasa lisan. Biasa kode-kode itu nerisan. Maka topor dengan senyum. Senyum itu kita bisa lihat, oh senyum aneh ya. Gini begini. Itulah. Jadi semua kebaikan itu positif yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu bagian daripada bersedekah, Bapak Ibu sekalian. Dan hebatnya bersedekah ini, ya. Bersedekah ini apa seleng? Bersedekah ini adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan di dalam agama Islam kita, ya. Bahkan ada ayat mengatakan ketika ada orang yang sudah meninggal, ya, dia minta kepada Allah supaya dihidupkan sebentar saja. Namun si nampak nih, itanya makan agama pigau, nah semilo ke masih sedekah. Kenapa? Karena dia sudah tahu manfaat sedekah itu di akhirat nanti luar biasa. Dan namanya sedekah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, tidak perlu kita repot-repot mencari tahu siapa yang sebenarnya kita harus berikan itu. Kepada siapa saja kita bersedekah sebetulnya tidak ada masalah, meskipun dianjurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena ada sebuah riwayat begini Bapak Ibu sekalian.
Riwayat ini menceritakan tentang kisah seorang pemuda. Ya. Angka Kallolo menurut riwayat ini, suatu ketika dia tinggalkan sebuah majelis, ya, yang menurut ahli muhaddisin, majelis itu kebetulan ada seorang ustaz yang membahas tentang manfaat sedekah dan keistimewaan orang-orang yang bersedekah. Nah, tamak kalamir Kallolo, masa luar biasa pe masih sedekah. Akhirnya apa? Rewa ilo bolana, menjelang malam, setelah malam tiba, dia keluar. Dia cari orang-orang yang kira-kira biasa dia tempati bersedekah. Akhirnya kena runtuh orangnya. Masih sedekah. Setelah bersedekah, senang hatinya. Mario nyawana. Lisu Mario nyawana. Alhamdulillah purana masih sedekah. Besok paginya dia mendengarkan. Ternyata laki-laki yang semalam dia tempati bersedekah adalah seorang pencuri. Panga pole mananas ya kena doi salah sih kak mana kapanga oleng. Akhirnya apa yang terjadi? Dia ulang lagi. Malamnya, besok malamnya dia ulang. Dia keluar lagi, dia cari orang yang bisa ditempati bersedekah. Akhirnya kena runtuh. Dia dapatkan perempuan, dia kasih sedekah itu. Pulanglah lagi dengan gembira. Bajana nang kelinga si kareba, ternyata makun rewan niro non rema sedekah adalah seorang pelacur. Jadi masuk sakalana nasa usaha alas ya gege. Nah ulas sih. Besok malamnya dia ulang lagi. Dia cari lagi dan semakin ketat dia mencari orang-orang yang dia ingin bantu. Dia dapat lagi si orang. Dia bersedekah lagi. Lagi-lagi besok paginya dia dapatkan berita bahwa ternyata orang yang dia tempati semalam bersedekah adalah orang yang kaya raya. Akhirnya apa? Stres. Nah, sakatelu nama sedekah tulisalah aja sasarana. Dalam keadaan stres ini, ya, maka dia mungkin gambarannya tudah-tudah nih kusupan menawa-nawa. Dalam keadaan menawa-nawa akhirnya dia tertidur. Di dalam tidurnya dia dimimpikan oleh Allah. Di mana di dalam mimpinya Allah sampaikan kepada pemuda ini, wahai pemuda, apa yang engkau lakukan dalam 3 malam berturut-turut ini, jika engkau sedekah kepada orang tersebut, sesungguhnya semua yang engkau lakukan itu sampai pahalanya kepada saya. Ini menunjukkan bahwa kepada siapapun kita bersedekah itu tidak ada masalah, Bapak Ibu sekalian. Bahkan ulama kita mengatakan itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena boleh jadi sedekah yang kita berikan kepada pencuri tadi bisa mengakibatkan pencuri itu sadar dari pekerjaannya dan kembali kepada jalan yang benar. Sedekah yang tadinya kita berikan kepada seorang pelacur, boleh jadi gara-gara sedekah itu menjadikan pelacur itu tersebut meninggalkan pekerjaannya. Demikian pula dengan sedekah yang kita berikan kepada orang yang kaya tadi bisa menggerakkan hati orang kaya itu untuk kemudian juga tetap atau melakukan sedekah seperti yang kita lakukan kepadanya. Itu semua ada. Karena itulah dalam hal bersedekah kita bisa bersedekah kepada siapa saja, meskipun ada anjuran untuk kemudian kita memilih yang jauh lebih membutuhkan. Dengan harapan setiap kali kita melakukan sedekah, kita berniat mudah-mudahan sedekah ini ada nilainya dan bisa merubah perilaku orang lain menjadi perilaku yang jauh lebih baik. Inilah sekira hal-hal Bapak Ibu sekalian dari sekian banyak hal yang bisa kita lakukan dalam bulan Muharram. Yang jelasnya dalam bulan Muharram ini dan bulan-bulan yang lainnya, satu hal yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita memperbaiki diri kita untuk senantiasa tetap melakukan hal-hal yang positif. Karena setiap hal yang positif yang kita lakukan maka pasti akan mendapatkan ganjaran yang lebih baik. Terlebih di bulan 4 haram ini, setiap kita melakukan hal yang baik, dalam hadis tadi jelas dikatakan wa minha aktsaru sawaban, setiap kita melakukan hal yang baik maka pasti akan diganjar oleh Allah dengan pahala yang banyak pula. Akhirnya kita berharap dan kita berdoa mudah-mudahan khususnya dalam bulan Muharram ini kita diberikan oleh Allah petunjuk dan hidayah agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa tetap menjaga keimanan kita dan menjadi orang-orang yang selalu memperbanyak kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Inilah hal yang kita bisa berbagi pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya terkhusus kepada diri saya sendiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma fiqina qawmit tariq walallahi turjal umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.